Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yakinkah kita bahwa semua YouTuber pasti untung? Maksud lo apa semua YouTuber itu pasti untung? Iya, pasti untung dan itu pasti bisa. Simak penjelasannya, jangan skip biar nggak gagal paham. Menurutmu, kapan seorang YouTuber disebut untung? Jawab, ketika YouTuber itu bisa mencapai monetisasi dan menghasilkan banyak uang. Itu jawaban yang betul, tapi itu hanya salah satu bentuk keuntungan dari seorang YouTuber. Mengapa? Karena mendapatkan uang dari YouTube pasca monetisasi hanyalah salah satu dari sekian banyak keuntungan yang dapat diperoleh oleh seorang YouTuber. Masih banyak keuntungan yang lebih besar yang dapat diperoleh oleh seorang YouTuber. Apa saja keuntungan besar lainnya yang dapat diperoleh oleh YouTuber? Ya, simak penjelasan berikut ini. Minimal ada 5 keuntungan lainnya selain monetisasi, yaitu yang pertama adalah mendapatkan tempat promosi gratis. Bisa bayangkan, YouTube menyediakan sarana promosi yang gratis buat kita. Padahal di tempat lain itu promosi itu mahal harganya. Sebagai contoh, seandainya kita minta endorse dari selebritis, jika selebritisnya itu sudah sangat terkenal, maka boleh jadi dia itu akan minta bayaran 1 miliar rupiah untuk sekali endorse. Dan itu hanya untuk penampilan dia antara 15 sampai 30 detik saja. Tapi kita harus membayar 1 miliar rupiah. Sedangkan ini YouTube telah menyediakan media buat kita untuk berpromosi gratis. Bukan hanya gratis, bisa selamanya. Karena di YouTube tidak ada istilah kadaluarsa. Mantap kan, berpromosi gratis selamanya. Jadi jika kita tidak memanfaatkan ini dengan baik dan kita tidak menganggap ini adalah sebuah keuntungan, itu salah pikir sekali ya. Itu ya kesalahan berpikir yang cukup membuat kita frustasi. Nah, ini ada beberapa contoh. Yang pertama, ini ada seorang YouTuber penggemar burung kicau. Subscribernya baru 200-an. Tapi mulai dan selalu ada YouTuber lain yang menghubunginya untuk membeli burung kicau atau meminta dia menjadi narasumber dari suatu diskusi atau perlombaan burung kicau. Dan tentu saja dari kedua hal di atas, YouTuber tersebut memperoleh cuan. Jadi meski YouTuber tadi belum monet, tapi karena postingan-postingannya dianggap bermutu dan oke, maka pemirsa YouTube-nya yakin beliau memiliki ilmu di bidang burung kicau yang mumpuni. Kesimpulannya, nggak harus monet dulu untuk bisa dapat duit dari nge-YouTube. Alhamdulillah. Lalu contoh yang lain lagi, ini ada seorang YouTuber yang sangat awam, ya samalah dengan saya juga awam, yang kurang mengerti tentang seluk-beluk algoritma YouTube. Sama juga dengan saya. Saya juga sudah berusaha mengerti, tapi ternyata tidak sulit banget untuk mempraktekannya dengan benar.
dia yang saya sebut awam tadi hanya menggunakan YouTube sebagai media promosi dengan cara yang sangat sederhana, yaitu dia mengupload ke YouTube semua kontennya tentang nasi uduk dan nasi kuning. Mengapa demikian? Karena memang dia adalah penjual nasi uduk dan nasi kuning, penjual kecil-kecilan, modal kecil. Ternyata baru sebulan dia nge-YouTube, sudah banyak tetangganya yang menjadi langganan dan memesan kepadanya untuk bekal kerja dirinya atau suaminya atau bekal anaknya ke sekolah. Padahal dari jumlah subscriber dia masih jauh dari monet, tapi ternyata dia sudah bisa dapat cuan. Alhamdulillah. Nah, contoh yang lain lagi adalah saya. Saya ini seorang YouTuber yang super gaptek. Saya sudah berulang kali membaca tutorial agar bisa cepat monet, tapi semuanya berujung kegagalan. Penyebab utamanya bukan tutorial yang salah, tapi memang mungkin ketidakmampuan saya dalam memahami apa itu algoritma YouTube dan pernak-perniknya. Ya, jadi akhirnya saya berpikir, ya sudahlah, daripada saya berpusing-pusing dan tidak mampu memahami algoritma YouTube, lebih baik saya konsentrasi agar materi yang saya sajikan bisa bermanfaat bagi sesama. Ternyata beberapa materi YouTube saya, yaitu mengenai alam, matematika, dan matematika akhlak, yang sebenarnya materinya biasa-biasa saja, mampu menggerakkan beberapa pengunjung YouTube untuk mengundang saya berdiskusi dan berceramah tentang matematik dan kaitannya dengan akhlak. Alhamdulillah, dari situ saya juga bisa dapat cuan. Dan masih banyak kisah YouTuber lainnya yang belum monet tapi sudah bisa menghasilkan cuan. Nah, lalu yang kedua, memiliki YouTube sama dengan memiliki sarana yang oke untuk aktualisasi diri. Salah satu bentuk aktualisasi diri adalah tampil eksis. Tapi tidak semua orang pede untuk tampil eksis menampakkan wujud, yaitu wajah dan tubuh. Nah, YouTube bisa membuat kita eksis tanpa menampakkan wajah dan tubuh. Caranya bagaimana? Ya, buat YouTube yang menampilkan aktualisasi dirimu, keahlianmu, tanpa perlu menampakkan wajah dan tubuhnya. Dan itu sangat mungkin di YouTube. Yaitu cukup kita menggunakan suara asli atau suara buatan. Yaitu kita mengambil robot, suara dari robot, yang dimana kita bisa unduh dari banyak aplikasi yang beredar di dunia maya ini. Nah, lalu pertanyaan berikutnya, aktualisasi diri apa yang bisa ditampilkan di YouTube ini? Semuanya bisa, selama itu tidak melanggar aturan YouTube. Nah, yang pertama, salah satu info penting adalah penyebab stres itu adalah tersumbatnya keinginan untuk mengaktualisasi diri. Nah, lewat YouTube kita bisa menunjukkan kemampuan dan kemauan kita. Dan ini bisa membuat kita terhindar atau lepas dari stres. Yang kedua, aktualisasi diri juga merupakan sarana pengabdian kepada keluarga, kepada kelompok, untuk bangsa. Dalam hal ini, aktualisasi diri bisa berupa karya atau pemikiran yang positif bagi kehidupan manusia dan bangsa. Nah, dan untuk aktualisasi diri ini YouTube menyediakan. Yang ketiga, kita ini seolah-olah punya tempat penyimpanan data yang sangat besar. Salah satu kendala yang sering kita alami adalah tempat menyimpan data yang terbatas. Maka solusinya adalah kita simpan di YouTube.
Mengapa? Karena YouTube dengan senang hati siap menyimpan berapapun besarnya data yang kita miliki, dengan syarat data tersebut disampaikan dalam bentuk konten yang layak tampil di YouTube. Layak tampil di sini otomatis artinya layak dijual. Nggak bisa bayangkan kan betapa repot dan mahalnya jika kita harus menyediakan sendiri media penyimpanan itu. Nah, ini harus kita maklumi karena memori atau tempat menyimpan data tuh mahal ya harganya. Nah, pertanyaannya, bagaimana jika data yang kita miliki adalah data yang bersifat pribadi dan sangat rahasia? Jika data yang kita miliki bersifat pribadi tapi tidak terlalu rahasia, maka kita bisa simpan di YouTube. Caranya, buat saja video YouTube tapi tidak perlu kita rilis atau kita tampilkan di publik. Cukup disimpan untuk kita sendiri atau di private. Dengan demikian, data video itu hanya bisa dilihat oleh kita sendiri dan tersimpan dengan baik. Tapi bagaimana jika data yang akan kita simpan itu bersifat sangat rahasia? Nah, mengenai ini saya sendiri juga kurang tahu jawaban yang terbaiknya. Hanya untuk ini, saya biasanya untuk data-data yang sangat pribadi seperti data perbankan, sertifikat, dan lain-lain, saya menyimpannya di flash disk. Nah, sekarang flash disk harganya tidak terlalu mahal kok. Jadi kita bisa beli di supermarket atau dimanapun. Nah, lalu keuntungan yang keempat dari YouTube adalah YouTube ini bisa jadi sarana silaturahmi atau mempererat persaudaraan minimal di antara para YouTuber. Suatu hari saya ingin berkunjung ke Cianjur Selatan. Ternyata di sana ada teman YouTube yang tahu rencana tersebut. Dia langsung mengontak saya dan minta agar mampir ke rumahnya. Akhirnya saya bersyukur bisa menikmati sajian pengana, makanan, dan keramahan persaudaraan sesama YouTuber di Cianjur Selatan. Terima kasih ya saudaraku. Nah, lalu keuntungan kelima, dan ini paling penting, yaitu YouTube bisa kita jadikan tabungan amal untuk bekal di akhirat kelak. Nah, ini bagaimana logikanya? Nah, begini logikanya. Begitu manusia mati, maka putus sudah amalannya kecuali 3, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang soleh. Dan konten kita di YouTube, insya Allah bisa menjadi amal yang pahalanya terus mengalir ke kita sampai akhir dunia. Loh, memang bisa? Bisa. Sebab konten YouTube yang bermanfaat bisa masuk kategori ilmu yang bermanfaat. Nah, itu artinya pahalanya akan mengalir terus ke kita walaupun kita sudah meninggal. Jadi mari kita manfaatkan YouTube ini dengan baik. Jadi YouTube bukan hanya soal cuan, tapi juga bisa jadi bekal kita untuk akhirat kelak. Nah, biar YouTube bisa menjadi bekal yang maksimal, maka mari kita isi YouTube dengan konten-konten yang bermanfaat. Konten yang bermanfaat itu apa? Nah, saya bukan ahli untuk menjelaskan, tapi saya bisa memberikan beberapa contoh. Itu contoh-contoh konten yang bermanfaat. Yang pertama, konten tentang ajaran agama dan moralitas. Lalu konten mengenai tutorial. Lalu konten mengenai ilmu pengetahuan. Konten mengenai pengobatan. Konten tentang review dan prosedur sehari-hari. Konten tentang review dan penggunaan alat. Konten tentang info penting. Konten tentang info dan review suatu peristiwa. Lalu konten cara bertani, beternak, dan sebagainya. Lalu konten tentang aktivitas positif sehari-hari. Konten tentang memasak. Nah, ini biasanya banyak ibu-ibu.
yang berminat, dan lain-lainnya. Dan masih ada ribuan jenis konten lainnya yang bisa kita bagikan dan kita jadikan ladang amal di YouTube ini. Area penutup, YouTube bukan cuma monetisasi dan dapat cuan, tapi banyak manfaat lain yang tidak kalah penting dari sekedar dapat monetisasi dan cuan. Jadi jangan jadikan monetisasi dan cuan sebagai ukuran. Lalu yang kedua, mari saling mendukung dan berdoa agar bisa memanfaatkan YouTube untuk kebaikan diri dan bangsa Indonesia. Amin. Tidak usah berusaha untuk menjadi lebih baik dari orang lain, tapi berusahalah jadi lebih baik dari hari kemarin. Tambahan, jangan stres kalau belum monet. Tapi kalau sudah monet, sukses dan terkenal, ingatlah selalu bahwa kita tetap berteman. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas kesediaannya menonton video kami ini. Semoga bermanfaat. Hormat kami, Wildeman Firdaus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.